Bekerja secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya juragan online dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Abu Mirza dari Wirausaha Media. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas buku Positive Business Ideas dari James Gui. Kita akan melanjutkan yang bab kelima, yaitu bekerja secara efektif. Kita bacakan langsung. Banyak karyawan yang mengeluh karena mereka tidak mendapatkan kenaikan jabatan atau gaji meskipun mereka sibuk setiap harinya. Kesibukan memang bukan merupakan sebuah indikator keefektifan secara kerja Anda. Sebagai karyawan, Anda sendiri dinilai bukan dari seberapa sibuk Anda, tapi bagaimana hasil yang Anda capai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Anda terhadap perusahaan. Agar dapat bekerja secara efektif, Anda harus mampu mengidentifikasi HPA, High Payoff Area, yang berarti pekerjaan wajib atau pekerjaan utama Anda. Pada akhirnya, promosi, kenaikan gaji, dan sebagainya yang Anda terima akan sangat bergantung pada seberapa besar Anda bekerja pada wilayah HPA tersebut. Jika Anda menghabiskan banyak waktu bekerja di wilayah yang bukan HPA Anda sama saja bekerja secara tidak efektif dan hasilnya jelas tidak akan maksimal. Di beberapa perusahaan ini dikenal dengan KPI atau Key Performance Indicator, yang berarti fokus dari pekerjaan masing-masing orang yang ada di tim tersebut. Mereka dinilai dari apa yang seharusnya mereka kerjakan. Jadi fokuslah pada apa yang dinilai perusahaan itu karena merupakan kontribusi Anda terhadap perusahaan. Jelas setiap pekerjaan atau jabatan memiliki HPA yang berbeda. Pekerjaan atau jabatan yang sama di perusahaan yang berbeda saja memiliki HPA yang berbeda. Bahkan pekerjaan atau jabatan perusahaan yang sama namun dengan atasan yang berbeda pasti akan memiliki HPA yang berbeda. Jadi bagaimana mengetahui area HPA Anda? Berikut jumlah cara untuk mengetahui HPA dalam pekerjaan Anda. Yang pertama, baca deskripsi tugas Anda dan temukan HPA dalam jabatan Anda. Banyak perusahaan menyebutnya Key Performance Area atau Key Perform Indicator. Kedua, baca penilaian kinerja Anda dan temukan dalam faktor-faktor apa Anda dinilai dan bobot masing-masing hal tersebut. Semakin tinggi bobot yang diberikan untuk hal tersebut, berarti semakin penting hal itu dalam pekerjaan atau jabatan Anda. Kita contohkan di tim sales ya, di sebuah perusahaan. Dulu saat saya bekerja di perusahaan retail nasional, salah satu retail nasional, di bagian sales ya, itu indikatornya jelas. Kalau tim sales itu ya, sales itu sendiri pencapaian omset, sales yang dicapai tiap bulannya. Kemudian ada juga pelayanan, kemudian ada juga persentase retur. Persentase retur ini juga penting untuk dinilai karena kalau kita semaunya sendiri untuk melayani customer, ada yang tidak puas, ada barangnya tidak cocok, sehingga saat kita menjelaskan belum clear, ini akan terjadi retur. Dan retur ini akan menjadikan beban atau biaya bagi perusahaan. Kemudian kalau pelayanan di perusahaan saya dulu ada namanya tim mystery shopper. Tim mystery shopper ini biasanya dia sekelompok beberapa orang yang menilai ke toko kita. Dia tanpa pemberitahuan ya, namanya juga misteri. Jadi dia menilai performa toko kita, pelayanan kita, baik pelayanan langsung ataupun tidak langsung. Pelayanan langsung itu berupa sapaan, kemudian penawaran. Pelayanan yang tidak langsung itu kebersihan toko, kemudian harga sesuai dengan barang, kemudian kelengkapan, kerapian, dan sebagainya. Dan itu dinilai menjadi KPI tim sales di perusahaan kami dulu. Ini bisa jadikan teman-teman di masing-masing departemen perusahaan teman-teman. Ini masing-masing orang pasti ada KPI-nya masing-masing. Dan itu menjadi dasar mereka bekerja. Buat teman-teman yang masih bekerja ya fokuslah pada KPI ini karena Anda ini dinilai dari kontribusi Anda terhadap pekerjaan yang sudah sesuai job desk Anda. Jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar itu karena mungkin itu bukan goal dari pekerjaan job desk tersebut. Jadi fokus pada itu, berkontribusi sehingga Anda akan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan perusahaan
Dan tentunya nanti akan ada reward-reward, kenaikan gaji atau promosi jabatan. Demikian mungkin tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bekerja secara efektif, temukan poin-poin inti dari pekerjaan Anda dan fokuslah di sana dan berkontribusilah karena itu memang menjadi goal perusahaan. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Wirausaha Media. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan online.